Oke, hari ini kita akan belajar mengenai harga pokok produksi ataupun harga pokok pengolahan makanan awetan nabati atau HPP ya. Indikator yang harus kalian capai yaitu yang pertama memahami harga pokok pengolahan makanan awetan nabati. Yang kedua, memahami komponen biaya pengolahan makanan awetan dari bahan pangan nabati. Nah, indikatornya memahami harga pokok pengolahan makanan awetan nabati, dan yang kedua memahami komponen biaya pengolahan makanan awetan nabati. Jadi harus kalian pahami hari ini bagaimana cara menghitung harga pokok pengolahannya dan bagaimana cara memahami komponen biaya yang kita keluarkan untuk memulai usaha makanan awetan nabati. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang konsep biaya produksi makanan awetan nabati. Jadi biaya itu adalah biaya produksi itu adalah perhitungan biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi makanan awetan dari bahan pangan nabati. Biaya yang kita hitung biasanya kan kalau kita membuat suatu produk, maka kita harus yang pertama kita hitungkan itu adalah bahan baku yang kita beli gitu ya. Berarti bahan baku kita beli apa aja. Kemudian dalam proses pengolahan kita juga akan mengeluarkan biaya-biaya yang lainnya. Apa itu, Bu? Ya kan, bisa jadi biaya listrik, bisa jadi biaya air, bisa jadi kita menggunakan tenaga kerja gitu ya kan. Maka kita harus membayar gajinya, itu juga termasuk biaya. Dan ada juga yang lainnya, selain bahan baku adalah biaya investasi. Contoh biaya investasi itu apa, Bu? Jadi biaya investasi itu kalau kita baru pertama membuka usaha, kita itu kan harus, misal kalau kamu mau buat makanan awetan nabati, berarti kamu harus membeli beberapa peralatan. Tapi peralatan ini bisa kita gunakan, kita pergunakan dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya seperti kompor kah, atau bahan-bahan alat masak lainnya kah, itu kan bisa kita gunakan dalam waktu yang lama. Itu disebut dengan biaya investasi. Oke, jadi ada beberapa komponen biaya yang Ibu jelaskan tadi. Komponen biaya pengolahan makanan awetan nabati. Yang pertama itu adalah biaya tetap. Biaya tetap kalau di bahasa Inggrisnya adalah fixed cost. Jadi biaya itu kan cost gitu ya. Atau disingkat dengan FC. FC itu berarti fixed cost. Jadi biaya tetap itu adalah biaya yang jumlahnya tidak berubah meskipun jumlah produksinya berubah. Ya kan? Jadi contohnya gini. Berapapun jumlah yang akan kamu produksi, misal kamu buat manisan lidah buaya ataupun minuman lidah buaya, itu berapapun jumlah yang akan kamu produksi, biaya ini tetap akan kamu keluarkan. Contoh, misalnya hari ini Bu nggak produksi Bu karena kami libur, tetapi tetap biaya ini tetap kita keluarkan. Jadi contohnya apa itu Bu? Sewa gedung. Kan kalau misalnya kita menyewa sebuah gedung, walaupun itu hari merah atau hari libur ataupun kita sedang lockdown, itu tetap gedungnya tetap kita bayar. Per tahunkah, per 5 tahunkah, tetap kita bayar. Tidak ada dispensasi untuk pengurangan kalau kita menyewa gedung. Apalagi yang kedua Bu, penyusutan harta. Jadi penyusutan itu itu berhubungan nanti depresiasi. Jadi nama lain dari penyusutan itu adalah depresiasi. Jadi penyusutan itu sama dengan pengurangan nilai. Contoh, kalau kamu membeli baju ataupun pakaian, itu pakaian itu kita beli 50.000, misalnya satu pieces. Next time, 1 bulan atau 3 bulan kemudian, kalau kita jual kembali, itu tidak akan 50.000 lagi. Kenapa? Sudah digunakan. Sudah mengalami perubahan warna, sudah mengalami perubahan bentuk, itu disebut dengan penyusutan. Jadi barang-barang apa yang bisa disusutkan Bu? Yaitu peralatan jangka panjang, contoh mesin.
Jadi mesin, kalau kita beli sebuah mesin, itu bisa di awal mula kita menggunakan, itu operasinya bisa cepat, tapi di next time ini tidak akan sama lagi dengan pas kita baru kita beli gitu ya. Pasti akan berubah kapasitasnya gitu. Kemudian apalagi Bu? Gaji ataupun upah tetap. Jadi upah tetap itu adalah gaji bulanan. Tapi kalau dia upahnya harian, itu bukan disebut dengan fixed cost. Kenapa, Bu? Karena kan kalau kita tidak bekerja ataupun orang yang kita pekerjakan itu tidak masuk, berarti kita tidak bayar gaji. Tapi kalau dia gajinya bulanan atau upahnya tetap, walaupun musim libur, walaupun lagi lockdown, tetap harus kita memberikan gaji karyawan tersebut. Seperti itu. Sampai di situ paham, Nak? Paham, Miss. Iya, paham ya. Yang kedua adalah biaya berubah. Biaya berubah itu nama lainnya adalah variable cost ataupun VC gitu ya. Variable cost itu apa, Bu? Nah, variable cost ini biaya yang kita jumlahnya secara proporsional bersesuaian dengan perubahan jumlah produksi. Berarti apa? Dia biaya yang kita keluarkan mengikuti jumlah produksi. Jadi semakin banyak kita produksi makanan yang akan kita buat, maka biaya ini akan semakin besar gitu. Jadi tergantung jumlah produksinya. Jadi contohnya apa, Bu? Bahan baku. Kalau misalnya kamu mau buat tadi minuman dari lidah buaya, berarti kamu harus mengeluarkan jumlahnya banyak, maka kamu harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Karena kalau kuantitasnya 10 dengan 20 itu pasti berbeda biayanya. Akan berbeda biaya yang kita keluarkan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah biaya total atau total cost ataupun TC gitu ya. Diperoleh itu dari mana, Bu? Nah, total cost itu diperoleh dari sebenarnya TC sama dengan variable cost ditambahkan dengan fixed cost. Berarti kamu harus menambahkan jumlah biaya tetap yang kamu keluarkan ditambahkan dengan variable cost atau jumlah biaya berubah yang kamu keluarkan. Itu namanya total cost. Jadi total cost itu adalah total keseluruhan biaya yang kamu keluarkan untuk memproduksi suatu barang. Yang keempat adalah HPP, harga pokok produksi. Jadi rumusnya, untuk mencari harga pokok produksi apa, Bu? Total cost dibagikan dengan jumlah produksi. Berarti total biaya yang kamu keluarkan tadi untuk membuat manisan dari minuman dari lidah buaya itu harus kamu bagikan dengan jumlah yang kamu dapatkan dari bahan-bahan tersebut. Maka dapatlah harga pokok produksinya. Jadi harga pokok produksi itu adalah harga real dari makanan itu, belum ditambah margin labanya gitu ya. Kita belum tahu berapa margin labanya, tapi harga pokok produksinya itu pokoknya TC dibagi dengan kuantitas gitu ya. Selanjutnya contoh. Jadi untuk lebih jelas kita akan membuat contohnya. Jadi contohnya ini kita akan mengambil itu adalah makanan yang terbuat dari lidah buaya gitu ya, yang tadi Ibu jelaskan. Jadi makanan lidah buaya. Jadi kalau kita seorang wirausaha, kalau kita membuat makanan yang terbuat dari lidah buaya, maka contoh perhitungan biayanya seperti ini. Nah, coba perhatikan. Yang pertama, kalian harus buat investasi alat mesin. Ya, harus perhatikan ya. Nanti kalau kalian mau buat di proposal harus ada yang seperti ini ya, Nak. Nah, investasi alat mesin apa aja, Bu? Nah, ada cup seller manual. Berarti satu unit harganya 1.200. Jadi totalnya itu 1.200. Yang kedua, pisau. Pisau kegunaannya apa, Bu? Untuk memotong gitu ya. Kita beli 5. Harga satu pisau itu 20.000. Maka itu kan kali 5 menjadi 100.000 di sini ya. Jadi perhatikan di atasnya itu kan total dalam ribuan. Kemudian telenan. Telenan itu kita beli 5 karena pisaunya 5 ya. Berarti orang mengerjakan 5 ibarat kata.
Harganya 15.000 kalikan dengan 5 berarti totalnya itu 75.000. Baskom 5 harganya berapa? 25.000 Bu, kalikan dengan 5 jadi 125. Panci stainless steel jumlahnya 2 Bu, untuk memasak kegunaannya Nak. Untuk memasak 2, harga 1 300.000 kalikan 2 menjadi 600.000. Kompor gitu ya, kompor digunakan untuk apa Bu? Menggunakan memasak juga, harganya 600.000 kali 1 600.000. Kemudian literan, untuk apa literan itu Bu? Untuk mengukur nanti kalau kita mau membungkus minumannya itu, maka kita butuh literan. Jadi literan itu berapa? 2 kalikan 20.000 menjadi 40.000. Kemudian kita perlu yang namanya timbangan. Timbangan itu berapa mili nanti dia dibuat ya. Timbangan, banyak kegunaan timbangan ini sebetulnya. 1 kalikan 200.000 harganya jadi 200.000. Ini contoh ya Nak. Contoh. Kemudian pH meter. 1 pH meter itu harganya 400.000 kali 1 menjadi 400.000. Refraktometer harganya 1.500.000 kalikan dengan 1.500. Habis itu alat lainnya 1 paket dia. Berarti 200.000. Jadi totalnya itu investasi kita di awal itu adalah 5.040.000. Kemudian biaya penyusutannya per bulan itu, umur ekonomi per bulan itu berarti sekitar 84.000 gitu ya. Jadi investasi ini adalah modal kita di awal. Jadi ini bisa kita gunakan dalam jangka panjang. Ini tidak kita masukkan gitu ya. Maksudnya ini tidak kita masukkan dalam biaya, misalnya kita produksi lagi next time, ini kita tidak masukkan sebagai biaya, tapi sebagai investasi kita. Seperti itu. Kemudian yang kedua adalah biaya berubah atau variable cost atau PC. Jadi biaya berubahnya itu kan contohnya itu adalah bahan baku. Bahan bakunya apa aja Bu? Kan kita tadi kan mau buat minuman dari lidah buaya. Jadi yang pertama otomatis kita harus beli yang namanya lidah buaya. Kita butuhkan berapa? Misal 100 kilo. 1 kilo harganya 4.000. Berarti 100 kali 4 berarti 400.000. Yang kedua pasti kita butuh sirup. Itu sirup itu berapa liter kita butuhkan? 70 liter. Nah, harganya per liter berapa, Bu? 5 kalikan 70 liter berarti harganya 350.000. Kemudian yang ketiga adalah kemasan mangkok. Berarti kita butuh kemasan gitu ya. Kemasannya itu kita butuh berarti 525. Berarti kuantitas ini 525 ya. 525 harganya 3.000 per mangkok, 300 perak ya, 0,3 itu. 300 perak per mangkok berarti harganya adalah 157.500. Tutupnya, ya kalau dia jumlah mangkoknya 525 berarti tutupnya juga 525. Harganya adalah berapa itu? 50 rupiah. Berarti harganya 26.250. Kemudian kita butuh kardus. Kardus ini nanti untuk mengotak-ngotaki kan, kita kemarin sudah belajar kemasan, berarti kita harus buat dalam kotak-kotak. Berarti kalikan dengan 2.000 berarti 2.000 kali 22 berarti 44.000. Sendok nanti ditempelkan kita mau minum ya. Otomatis kalau dia jumlahnya itu 525, otomatis sendoknya juga tetap 525 kalikan dengan 80 perak jadi 42.000 ya. Lakban itu nanti untuk merekatkan kardusnya itu harganya 10.000 berarti 20.000 gitu ya. Jadi jumlah per 1 kali produksi artinya berapa? Total biaya berubah atau biaya bahan baku yang kamu keluarkan tadi dari 525 minuman lidah buaya adalah sekitar 1.039.750 rupiah sekali jumlah produksi.
Jadi jumlah per bulannya itu sekitar 20.795 ya. Habis itu yang ketiga adalah fixed cost atau biaya tetap. Nah, biaya tetap tadi yang kita gunakan kan tenaga kerja. Tenaga kerjanya berapa, Bu? 6 orang. 6 orang itu kalikan dia 750.000, jadi totalnya itu 4.500.000. Ya kan? Listrik berapa, Bu? 1.500.000. Ya kan? Penyusutan alat 84.000 tadi ya. Biaya lainnya 100.000. Total biaya per bulan adalah sekitar 7.384.000. Jadi total biaya per harinya itu sekitar 369.200. Ditotalkan semua, bagikan dengan 30 hari sebetulnya. Jadi sekitar 369.200 lah per hari biaya tetap yang kamu keluarkan. Tapi kalau per bulan dia sekitar 7.384.000. Next. Jadi total biayanya berapa, Bu? Gitu ya. Jadi total biaya itu tadi kan rumusnya adalah biaya fixed cost ditambahkan dengan variable cost. Jadi total biaya variabelnya berapa tadi, Bu? 1.039.750 ditambahkan dengan biaya tetapnya berapa? 369.200. Jadi total biayanya itu adalah sekitar 1.408.950 rupiah per hari. Inilah total biaya yang kamu keluarkan untuk tadi membuat manisan ataupun minuman lidah buaya sebanyak 529 mangkok. 525 mangkok gitu ya. Total biayanya itu sekitar 1.408.950. Kemudian sekarang kita menghitung HPP-nya. Tadi kan di awal Ibu udah jelaskan, HPP itu adalah total biaya dibagikan dengan jumlah produksi gitu ya. Jadi ini kita ambil HPP-nya total produksinya tadi variable cost ditambah dengan fixed cost itu sebesar 1.408.950. Nah, pitches-nya tadi itu kan jumlah produksinya kita buat 525. Nah, kita bulatkan menjadi 500.000 ya. 500 pitches, bagikan aja. Jadi per pitches biaya yang kita keluarkan untuk per mangkok tadi manisan lidah buaya atau minuman lidah buaya itu adalah sebesar 2.818 rupiah. Jadi harga pokoknya itu berapa, Bu? 2.818 rupiah per mangkok. Jadi per mangkok. Jadi ini belum ditambahkan dengan laba. Jadi kalau kamu jual sekitar 2.818 rupiah per mangkok, itu belum ada labanya. Makanya disebut dia dengan harga pokok produksi. Oke, ada pertanyaan? Paham? Paham, Miss. Paham, Miss. Paham ya? Jadi kalian nanti kalau buat di proposal, itu harus ada rincian biayanya. Rincian biayanya dari mana itu, Bu? Yaitu mulai dari nanti yang pertama itu biaya investasi. Jadi biaya investasi itu kalian nggak boleh menghitungkannya dulu ke harga gitu ya. Nanti setelah next time itu akan terbayar dengan sendirinya gitu ya. Yang kedua itu variable cost-nya. Yang ketiga itu fixed cost-nya. Berarti habis itu total biaya. Habis itu harga pokok produksi. Jadi harga pokok produksi itu gunanya untuk apa, Bu? Nanti kita kan dari situ kita mengetahui berapa nanti harga jual, berapa nanti
minimal harga jual dari barang yang kamu buat. Seperti yang kita dapatkan di slide ini kan harga jualnya sekitar Rp2.818. Harga jual minimal, itu pun masih balik modal. Tapi kalau misalnya kalian mau menambahkan laba, maka kalian tambahkan margin labanya. Nah, next time kita akan belajar cara menentukan harga produk sebuah makanan awetan nabati ataupun makanan awetan yang akan kamu buat nantinya. Oke, paham sampai di sini, Nak? Paham, Miss. Jadi, Ibu lah dulu bertanya ini ya. Gak ada yang mau ditanya? Ada yang mau ditanya anak-anak? Enggak? Oke. Jadi nanti hari ini kan kita akan ujian formatif. Ujian formatif. Sekedar informasi anak-anak, kalau kalian udah mengerjakan di psikologi, misalnya kuis, maka yang di modul boleh nggak Bu kami kerjakan? Boleh dikerjakan. Dan dikerjakannya di bukunya saja kalau sudah dikerjakan di psikologi. Tapi kalau nggak bisa mengakses psikologi, kerjakanlah yang di modul, hasilnya kirimkan ke Ibu melalui WA ataupun melalui email. Jadi pilih salah satu gitu loh. Nah, terus kami kan Bu udah ngerjakan psikologi, nggak apa-apa dong kami kerjakan di modul, nggak apa-apa, kerjakan aja yang di modul itu, tapi di buku kamu sendiri itu untuk memahami ataupun mendalami mendalami materi yang kita sajikan hari itu. Kemudian bukan beda soal di psikologi dengan yang ada di modul. Kalau di psikologi itu kan pilihan berganda, kalau ini modul essay test gitu kan. Itu sengaja Ibu buat lebih susah yang di modul. Kenapa gitu kan? Kalau ini modul itu kan kalian bisa mengerjakannya itu melihat buku kah atau apakah. Kalau di psikologi itu kan nggak sempat gitu loh. Pasti kalian diburu oleh waktu gitu. Jadi pilihannya satu aja ya Nak. Kalau sudah dikerjakan di psikologi, nggak usah lagi dikerjakan di modul. Tapi nggak apa-apa dikerjakan untuk catatan pribadi doang, untuk memahami ataupun mendalami materi yang akan kalian pelajari next time. Jadi kalau udah pas ujian kan lebih gampang gitu. Terus yang kedua, Ibu mau memberitahu, ternyata banyak dari kalian kelas 10 yang belum mengerjakan kuis-kuis yang ada di psikologi. Jadi Ibu sudah bagikan nilai-nilainya itu kepada wali kelas masing-masing. Dan masih banyak dari kalian yang tidak mengerjakan. Contohnya ada tuh Marga Ujung. Siapa namanya? Rizky Ujung. Dari awal sampai akhir belum ada dikerjakan. Banyak ya yang Ibu tandai merah gitu ya. Jadi tolong dikerjakan. Terus nanti formatif yang kita buat hari ini silahkan dikerjakan ya Nak, betul dikerjakan. Nanti Ibu share. Kerjakannya hari ini Bu, ya tapi sore aja, nggak usah dikerjakan pagi. Ini kan kalian ada live teaching, jadi sore aja dikerjakan. Oke Nak, paham sampai situ? Paham, Miss. Nah, jadi jangan ada yang double kerja ya Nak. Jangan ada yang double kerja. Iya ya, seperti itu. Masuk Ibu seperti itu. Baik ekonomi, baik juga PKWU. Sama aja ya, sistemnya sama. Kalau sudah di psikologi, jangan lagi dikerjakan di modul. Boleh nggak kami kerjakan di modul? Boleh, tapi untuk catatan pribadi doang. Tapi kalau nggak bisa psikologi kayak mana Bu? Habiskan kuota gitu kan. Boleh download modulnya, kerjakan modulnya, fotokan ke Ibu, kirim ke WhatsApp ataupun kirim ke email.
Pilih salah satu. Tapi Ibu rasa lebih gampang WhatsApp karena tinggal foto cekrek kirim. Kalau email kan harus buat lagi, ketik lagi, alamat emailnya pusing. Ya nak ya? Oke? Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan, minggu depan kita akan belajar mengenai penentuan harga makanan awetan nabati. Silakan dibaca ya, penentuan harga dan perhitungan laba dan rugi. Perhitungan laba atau rugi makanan awetan nabati. Silakan dibaca materinya minggu depan. Kalau ada yang mau ditanya, ditanyakan. Oke? Sampai di sini, sampai ketemu minggu depan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pagi juga, Miss. Siang, Miss.